Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis kebaikan, majelis yang akan menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Kita akan membahas bab lanjutan dari yang kemarin-kemarin, yaitu bab sabar. Kesabaran dalam menghadapi kehidupan di dunia ini sangat penting. Kalau orang itu sudah tidak sabar dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, maka banyak orang-orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak sabar. Ada masalah sedikit langsung mengakhiri hidup. Perasaannya dengan mengakhiri hidup, masalah akan selesai. Tetapi sebenarnya dengan mengakhiri hidup di dunia ini, selesai masalah di dunia ini, akan timbul masalah baru yang lebih besar lagi. Apalagi sudah di dunia ini banyak maksiat, sedikit taat kepada Allah SWT. Maka bagaimana untuk memupuk kesabaran kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari ini? Kita banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan orang yang tidak sabar dengan ujian cobaan di dunia ini, kebanyakan orang-orang yang imannya lemah. Kalau dia imannya kuat, dia pasti sabar menghadapi semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia. Apalagi orang yang mau ngaji, orang yang mau mendengarkan sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Bagaimana fadilahnya, bagaimana keuntungannya orang yang bersabar dalam kehidupan ini. Maka walaupun orang itu hidupnya sengsara, hidupnya susah, dia akan tetap bersabar dengan menanti-nanti sabda baginda Rasulullah SAW, bagi orang yang bersabar pahalanya adalah surga. Maka kesabaran ini sangat penting untuk meningkatkan kesabaran. Kita perlu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kalau ada masalah sedikit-sedikit, kita tidak mudah mengeluh, kita tidak mudah putus asa, masih bersabar, masih menanti pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam keadaan apapun, orang iman itu beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, marra, telah lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin, melalui seorang wanita, tabki, yang menangis, inda qabri, di sisi kuburan. Faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita tersebut, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbiri, dan bersabarlah. Maka ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, beliau melewati seorang perempuan yang sedang menangis di kuburan. Nah,
Yang terakhir disebutkan dalam riwayat lain, yang ditangisi itu adalah anaknya yang sudah meninggal. Maka baginda Nabi bersabda kepada wanita tersebut, karena baginda Nabi melihat wanita itu menangis di kuburan. Ittaqillah wasbir, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Karena mungkin melihat wanita itu histeris, terlalu meratapi kepergian anaknya, maka disuruh oleh baginda Nabi untuk takwa kepada Allah, takutlah kepada Allah dan bersabar atas musibah yang menimpanya. Setelah diingatkan demikian, wanita itu mengatakan, faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, ilaika anni, menjauhlah dariku. Ilaika anni, menjauhlah dariku, fa innaka, maka sesungguhnya engkau lan tusab, engkau tidak mengenai musibah ini, walam ta'rifuhu, dan tidak mengetahui musibah apa itu. Ketika setelah diingatkan oleh baginda Nabi untuk bertakwa dan bersabar, wanita tersebut mengatakan, menjauhlah dariku. Sesungguhnya musibah ini tidak mengenaimu. Engkau belum merasakan musibah yang aku rasakan, seperti itu. Dan engkau tidak mengetahui musibah apa itu. Jadi wanita itu saking istrinya, dia tidak mengetahui bahwa itu baginda Nabi SAW. Ketika ada orang mengatakan ittaqillah wasbir, maka dia marah. Menjauhlah dariku, engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Engkau tidak tahu musibah apa yang aku rasakan. Fakila, maka dikatakanlah kepada wanita tersebut, innahu, sesungguhnya orang tadi, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yaitu wanita tersebut tidak tahu kalau itu baginda Nabi. Maka setelah dikasih tahu bahwasanya tadi yang mengingatkan itu adalah baginda Nabi, Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita tersebut mendatangi pintu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi rumahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mengetahui bahwasanya tadi yang mengingatkan adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam tajid indahu, maka wanita tersebut tidak menemukan indahu di sisinya bahwa pina penjaga. Jadi pintunya baginda Nabi itu tidak ada yang menjaga. Saat itu baginda Nabi SAW adalah orang yang paling mulia, orang yang paling disegani oleh masyarakat, oleh para sahabat. Tetapi di rumahnya tidak ada penjaga. Tidak ada yang menjaga pintunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, lam a'rifuka, aku tidak mengetahui siapakah Tuhan, maka maafkanlah aku. Maka wanita tersebut karena tadinya tidak mengetahui itu baginda Nabi dan telah berkata kasar kepada baginda Nabi, maka wanita tersebut mendatangi baginda Nabi SAW di rumahnya, kemudian mengatakan bahwasanya tadi dia tidak mengetahui bahwa engkau adalah Nabi Muhammad SAW, maka maafkanlah aku, minta maaf kepada baginda Nabi. Faqala, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sabru, sesungguhnya kesabaran, inda sadamati,
ketika kedatangannya musibah al-ula yang pertama, muttafaqun alaih. Bagi riwayatin lil Muslim tabki ala sabillah, dia menangisi kematian anaknya. Jadi baginda Nabi SAW setelah mendengar permintaan maaf oleh wanita tersebut, beliau bersabda, sesungguhnya kesabaran itu datangnya adalah ketika terkena musibah pertama kali. Jadi ketika musibah itu datang pertama kali kepada kita dan kita bersabar atas musibah tersebut, itulah yang dinamakan sabar. Adapun setelah nanti itu bukan sabar. Ketika datang musibah pertama, mengeluh, membicarakan sana sini, maka itu bukan sabar. Yang sabar itu benar-benar menerima musibah tersebut dengan lapang dada pertama kali musibah itu mengenainya. Karena manusia itu biasanya kalau sudah terkena musibah agak lama, nanti sedikit demi sedikit akan lupa. Kita lihat sekarang ini orang kalau keluarganya ditinggal mati, ditinggal wafat oleh keluarganya, maka pertama kali itu akan menangis, akan bersedih. Mungkin selanjutnya sudah bisa tertawa. Selanjutnya hari berikutnya sudah lupa. Bahkan 1 bulan, 2 bulan kemudian lupa sama sekali. Bahkan sampai lagi bertahun-tahun, bahkan tidak tahu kuburannya, keluarganya di mana letaknya. Itulah manusia, banyak lupanya, makanya dinamakan manusia, sering lupa. Maka majelis-majelis seperti ini bisa mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang kita sering lupa, terutama untuk akhirat kita, untuk amal-amal ibadah kita, mengingatkan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita syukuri kita bisa hadir untuk mendengarkan sabda-sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dilihat orang yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Kalau lihat orang yang menyampaikan, orangnya seperti ini, nggak tahu bagaimana. Tapi kalau yang disampaikan ini adalah sabda-sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang menyampaikan kita terima. Siapapun yang menyampaikan, kalau benar-benar itu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih, tidak ada kebohongan dalam penyampaiannya, maka kita terima. Maka bagaimana kita ini bila terkena musibah pertama kali, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar-sabarkan diri kita. Jangan sampai mengeluh sana sini, cerita kepada manusia. Nah, ketika terkena musibah pertama kali, kita bagusnya itu sholat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sholat 2 rakaat, minta petunjuk, minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi selanjutnya nanti ini ada orang yang bersabar. Tidak ada orang yang bersabar itu melebihi apapun ganjaran, kecuali ganjarannya adalah surga. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Mali abdi, tidak ada bagi seorang hamba al-mu'mini yang mu'min, indi di sisiku jazaun balasan,
Ida qadatu, ketika dia mengambil, ketika Allah Subhanahu wa mengambil sawiyatu, kekasihnya min ahli dunia, dari ahli dunia, summa tasabahu, kemudian dia mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, illa jannata, kecuali surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, tidak ada seorang hamba mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil keluarganya, mengambil kekasihnya yang dicintainya di dunia ini, yaitu wafat, meninggal dunia, kemudian dia ini bersabar, dia ini mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan lain kecuali surga. Sabar yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Maka penting sekali bagi kita untuk bersabar. Ketika keluarga, ini yang terpenting biasanya itu ketika keluarga kita ada yang meninggal dunia. Apalagi bagi wanita. Ini bagi wanita ada nasihat khusus ketika ditinggal. Biasanya meratapnya itu sampai kelewatan. Nanti saya hidup dengan siapa? Siapa yang ngasih makan saya? Ini biasanya wanita kalau ditinggal mati keluarganya seperti itu. Makanya sangat membahayakan, karena sakit kelewatnya, kesedihan, tidak bisa menahan kesabaran, maka sampai terucap kata-kata yang sebenarnya itu menghina Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena tidak sadar, saking sedihnya ditinggal oleh keluarganya, maka kata-kata itu terucap saja dari mulutnya. Nah, ini penting sekali bagaimana ketika kita ditinggal mati, ditinggal wafat oleh keluarga kita, kekasih kita, tidak bersabar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini tidak ada balasan kecuali balasannya adalah surga. Saat bunyi juga kita mendengarkan fadilah-fadilah seperti ini, karena ada kesemangatan dalam mengamalkan, dalam kesabaran kita menghadapi semua musibah. Tidak hanya ditinggal mati oleh keluarga, tapi semua musibah kalau kita ini menghadapi dengan kesabaran, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu bisa menjadi surga bagi diri kita. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annaha, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sa'alat, beliau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anita'uni, dari penyakit ta'un. Fa'ahbaraha, maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, memberitahu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annahu, sesungguhnya ta'un, karena adanya penyakit tersebut ada siksaan, ya ba'asuhu, yang Allah, ya ba'asuhu ta'ala, yang Allah kirim alaman yasha, atas orang yang dikehendaki. Jadi zaman dulu ada penyakit yang mematikan, yang namanya penyakit ta'un. Itu biasanya kalau sudah ada satu kampung, satu kota ada yang terkena penyakit ta'un, maka kota itu diboikot. Tidak boleh ada yang keluar dari kota itu, tidak boleh ada yang masuk dari kota itu. Karena itu penyakit yang
penyakit itu 1 hari 2 hari langsung meninggal dunia, maka cepat menyebar. Maka orang-orang pada zaman dulu kalau kena penyakit taun di suatu daerah atau suatu kota, maka tidak ada yang berani mendatangi kota tersebut, dan yang di dalam juga tidak boleh keluar. Kalau dalam bahasa kita yang baru-baru kita ini alami, yaitu virus corona ini. Wallahu a'lam. Faja'alahu, maka penyakit taun ini adalah azab yang Allah kirimkan, Allah turunkan atas siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahu, maka menjadikan penyakit itu Allah Ta'ala rahmatan, sebagai rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin, ada bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang kafir. Tapi penyakit itu juga adalah rahmat bagi orang mukmin. Kenapa bisa dikatakan rahmat? Falaisa, maka tidak ada min abdin, dari seorang hamba yang dia terjatuh fitotuni, di dalam penyakit taun, fayakusu, kemudian dia menetap di biladihi, di kota tersebut, sabiran, dalam keadaan sabar, muhtasiban, dan mengharap ridha Allah Ta'ala. Ya lalu, maka ketahuilah annahu, sesungguhnya penyakit itu la yusibuhu, tidak akan mengenai illa ma, kecuali apa kata bahwa yang Allah tulisan lahu bagi dia, illa karena, kecuali adanya lahu bagi dia mislu ajri syahid, seperti pahalanya mati syahid. Maka bagi orang kafir itu adalah ada, penyakit itu adalah ada. Kenapa? Karena di dunia sudah terkena penyakit, di akhirat tambah terkena penyakit yang lebih besar lagi. Tapi penyakit taun bagi orang beriman itu adalah rahmat. Rahmat bagi siapa? Bagi yang orang beriman terkena penyakit taun, yang sabar, yang dia tetap menetap di kota tersebut, di negaranya, tidak keluar menjalannya dengan sabar. Kalau dia mati, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Tidak perlu berperang, tidak perlu bertempur melawan orang kafir. Kalau dia sabar dalam terkena penyakit apapun pun, dihitung pahalanya seperti mati syahid. Ini pahalanya orang yang mau bersabar, fadilahnya sangat besar. Pahalanya seperti orang mati syahid. Di atas tadi pahalanya tidak ada pahala orang yang bersabar, yang mengharap ridha Allah, kecuali surga. Maka fadilahnya sabar dalam terkena penyakit, sabar dalam meninggal matinya keluarganya, kekasihnya. Ini bisa mendatangkan ridha Allah, dan kita akan masuk surga. Maka bagaimana kita niat bagi diri kita untuk sabar-sabarkan dalam seluruh musibah yang kita alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, mendengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza talaitu, jika aku memberi cobaan abdi kepada seorang hamba, bihabibataihi, dengan menghilangkan
dengan lenyapnya pandangan kedua mata, yaitu buta. Fasabar, maka dia bersabar. Awadaluhu, maka akan aku beri ganti minhuma, dari kedua matanya, al-jannata, surga. Jadi Sayyidina Anas mendengar dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang sabar ketika dicabut pandangan matanya, yaitu buta, dia diberi cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hilang penglihatannya, maka dia bersabar atas musibah, atas penyakit, atas cobaan yang dia hadapi, yang dia jalani, dia bersabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti kedua matanya dengan balasan surga. Ini ketika orang terkena penyakit, maka penyakit apapun, bukan cuma kedua mata, kalau kita ini bersabar mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengeluh sana sini, tidak menyalahkan sana sini, maka itu pahalanya surga. Wa ana ibni Habib Rabahim qala ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika, apakah engkau suka aku tunjukkan imra'atan, seorang perempuan, min ahli jannah, dari ahli surga. Maqultu, maka aku mengatakan bala ya. Maka begini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhil mar'atu, wanita ini, as-sawda'u, dia hitam, allati, pernah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita itu berkata, ini usra'u, sesungguhnya aku terkena penyakit ayat. Wa ini ada kasyafu, dan sesungguhnya aku membuka aurat tubuhku. Maka penyakit ayat ini penyakit yang lupa, orang itu jadi lupa, kejang-kejang lupa dirinya, seperti orang pingsan tapi dia kejang-kejang. Makanya ada wanita yang datang kepada baginda Nabi, dia mengadukan bahwasanya dia mempunyai penyakit ayat, dan ketika kumat, ketika penyakit itu datang, dia sampai membuka auratnya. Fada'allah ta'ala, maka doakan, mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, li, kepada, untukku. Para maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, in syi'ti, apabila kamu suka, sholati, maka bersabarlah, walaki, dan bagimu al-jannatu, surga. Maka ketika wanita itu minta didoakan sembuh oleh Allah, oleh baginda Nabi, minta doa kepada baginda Nabi supaya Allah ini menyembuhkan penyakitnya, maka baginda Nabi bersabda, apabila kamu mau bersabar, maka bagimu surga. Ditawari seperti itu oleh baginda Nabi. Wa in syi'ti, maka apabila kamu mau, da'atullah, maka kamu bisa memintakan kepada Allah Ta'ala, aywafiki, untuk menyembuhkan penyakitmu. Maka ditawari oleh baginda Nabi, apabila kamu mau bersabar dengan penyakit yang kamu derita, maka kamu akan mendapatkan surga.
Dan apabila kamu mau, aku bisa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkanmu. Faqalat, maka wanita tersebut menjawab, asbiru, saya akan bersabar. Nah, tidak tawari mau sembuh atau mau surga, tapi tetap sakit. Maka wanita tersebut pilih bersabar dan akan mendapatkan surga. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, ini sesungguhnya aku atakasyahu, aku membuka auratku ketika penyakit itu datang. Fadallah, maka mintakanlah kepada Allah alla atakasyafa, untuk tidak membuka aurat ketika penyakit itu datang. Fada'alaha, maka baginda Nabi mendoakan baginya. Maka inilah fadilahnya sabar. Wanita tersebut yang sudah mempunyai penyakit ayan, penyakit yang sangat membahayakan sebenarnya rasanya. Penyakit orang seperti itu tidak boleh naik motor biasanya, karena bisa kumat sewaktu-waktu. Maka wanita tersebut ketika kambuh penyakitnya sampai membuka aurat, sama baginda Nabi disuruh bersabar, kamu akan mendapatkan surga atau kamu pilih sembuh. Maka wanita tersebut memilih sabar. Tapi wanita tersebut meminta supaya didoakan kalau pas penyakitnya kambuh supaya tidak membuka aurat. Inilah fadilahnya bagaimana kita ini sebagai seorang mukmin, kita ini bersabar, sabarkanlah. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya namanya bukan sabar. Karena sabar itu ya sabar. Ketika orang itu sabar ya sabar. Kalau sudah tidak sabar bukan sabar lagi, bukan mengatakan kesabaran saya itu ada batasnya. Sabar itu ada batasnya, enggak ada. Sabar itu enggak ada batasnya sampai pahalanya surga, sampai nanti masuk surga. Itulah kesabaran yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kita mendengarkan sabda-sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, tingkat keimanan kita, ketakwaan kita, kesabaran kita menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi. Kita punya masalah masing-masing. Setiap manusia tidak bisa sama. Kita punya permasalahan, kita punya ujian masing-masing. Bagaimana kita hadapi dengan kesabaran, dengan lapang dada, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa menjadi asbab hidayah bagi diri kita, keluarga kita, dan umat Islam seluruhnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit qadamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Ya muqallibal qulub sarif qulubana 'ala dinik, ya musarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa lakal syukru kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilaika yarji'u amru kullu sirruhu alaniyatu. Ighfir lana ma madha min dzunubina wa aslih bima baqiya min a'malina warzuqna amalan zahiran sari'an tarda biha anna ya maulana
الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.